Sekarang kita kembangkan persamaan PD linier yang ordo 2 ya. PD linier itu merupakan salah satu persamaan diferensial yang memiliki aplikasi yang luas dalam bidang engineering ya. Untuk ordo 1 sudah kita bicarakan pada diskusi sebelumnya. Sekarang kita menuju ke ordo 2 linier ya. Kalau ordo 1 maka turunan tertinggi adalah turunan pertama dy dx ditambah suatu fungsi x y sama dengan rx ya. Kalau ordo 2 maka agak bertambah panjang, yaitu turunannya menjadi d kuadrat y dx kuadrat ditambah suatu fungsi x dy dx ditambah suatu fungsi x, dalam hal ini qx kalikan y sama dengan rx. Bentuk umumnya demikian ya. Pertama, perhatikan bahwa koefisien dari ordo tertingginya adalah 1 ya. Sama seperti saat PD linear ordo 1, koefisien tertingginya yaitu dari dy dx sama dengan 1. Tergantung Rx-nya, kalau Rx-nya merupakan fungsi x maka namanya non-homogen. Kalau Rx-nya sama dengan 0, ya, maka disebut PD linear homogen ya. Nanti biasanya studi diawali dari PD linear homogen dulu. Ya, kalau kita sudah bisa menyelesaikan PD linear homogen, akan kita peroleh jawaban pada PD linear non homogen ya. Ini ada beberapa teorema ya. Ini teorema ini sebenarnya sangat menarik untuk dibahas, tetapi karena ini merupakan matrikulasi, saya tidak ingin terlalu dalam masuk ke dalam pembahasan teorema-teorema tersebut ya. Mohon diterima, ada teorema 1, diterima saja ya. Untuk PD linear homogen, sembarang kombinasi linear dari dua jawaban juga merupakan jawabannya. Artinya jumlahan dan perkalian dengan konstanta juga merupakan jawabannya. Ini sebenarnya yang menarik untuk dibicarakan. Teorema yang pertama ini. Hal ini, teorema yang pertama ini membawa ini karena Y1 merupakan jawaban ya. Y2 merupakan jawaban, kombinasi linearnya yaitu C1 Y1 tambah C2 Y2 yang merupakan penyelesaian jawaban juga dari PD linear tersebut ya. Y1 dan Y2 itu disebut basis ya. Oke, maka biasanya yang menjadi diskusi atau pembicaraan pada PD linear adalah mencari basis-basisnya ya. Kalau untuk ordo 2 ya, basisnya ada 2 ya, Y1 dan Y2 ya. Dan kalau ordo 3 misalnya, maka kita memiliki 3 basis, Y1, Y2 dan Y3 ya. Tapi pembahasan kita batasi dulu untuk PD ordo 2 ya. Kenapa? Karena dengan memahami PD ordo 2 kita bisa mengikuti pembahasan pada ordo yang lebih tinggi dari ordo 2. Itu satu alasannya. Alasan yang kedua ya, aplikasi pada bidang engineering yaitu terbatas, sebagian besar terbatas pada PD ordo 2 ya. Mungkin ada yang ordo lebih tinggi tetapi jarang ya ditemukan. Itu alasannya ya. Kemudian ada reduction of order yang dirumuskan oleh Lagrange ini. Nanti saja ya yang pengurangan ordo ini saat kita berbicara akar kembar ya. Oke. Jadi yang bagian terpenting dari slide ini adalah
penyelesaian umumnya C1 Y1 ditambah C2 Y2 dengan Y1 dan Y2 disebut basis-basis ya. Sekarang kita menuju soal yang lebih sederhana ya. Ordo 2 fungsi X-nya merupakan konstanta ya. Karena itu disebut ordo 2 linear homogen dengan koefisien konstan ya. Jadi pembahasan dibatasi karena kalau sembarang PD linear ya, penyelesaiannya tidak selalu bisa dengan analitik, tetapi mungkin harus dengan menggunakan numerik ya, yang menjadi pembahasan berikutnya. Oke. Pulpennya belum nyala. Oh, sudah sekarang. Ya, jadi kalau bentuk PD linear ordo 2 ya, sebenarnya adalah Px dy dx ditambah Qx y ya, ini kita batasi homogen juga ya, nanti yang non homogen kita bicarakan kemudian ya, maka ini sama dengan 0. Kemudian P-nya kita sederhanakan merupakan konstanta, sebut saja A. Q-nya kita jadikan konstanta, sebut saja B. Ya. Maka kita memperoleh persamaan diferensial yang seperti dalam tanda kotak ini ya. Oke. Berikutnya kita mengingat bahwa untuk PD linear ordo 1 ya, seperti ini yang koefisiennya konstan yaitu K ya, maka jawabannya adalah ya, kita memperoleh jawabannya Y general solution ya. Mohon dibuka teori pada teori tentang PD linear. Jawabannya adalah ya, C E pangkat min integral P dx ya. Dalam hal ini P-nya adalah K ya. Sehingga jawabannya adalah C E pangkat min integral K dx sama dengan C E pangkat min Kx. Ini basisnya adalah E pangkat min Kx ya, basis karena ordo 1 jawabannya ya 1 E pangkat min Kx. Oleh karena itu ya sangat masuk akal ya, menjanjikan kalau kita memilih salah basisnya bentuknya dalam Y E pangkat min lambda X ya, bandingkan dengan ini ya. Oke, kalau kita memilih Y sama dengan E lambda pangkat X, maka dy dx tentu saja adalah lambda E pangkat lambda X ya. Dan turunan keduanya lambda kuadrat E pangkat lambda X ya, lambda kuadrat E pangkat lambda X. Kalau dimasukkan ke PD soal ya, PD soal di sini D kuadrat Y dE kuadrat berarti lambda kuadrat E pangkat lambda X ini ya, turunan keduanya. Kemudian konstantanya A. Kemudian turunan pertama adalah lambda E pangkat lambda X, lambda E pangkat lambda X. Kemudian kalikan B, kemudian dikalikan dengan Y. Y-nya adalah E pangkat lambda X, E pangkat lambda X. Ini semua mengandung E pangkat lambda X, E pangkat lambda X, E pangkat lambda X. Maka kebalikan dari distribusi yang kita kelompokkan,
tinggal koefisiennya lambda kuadrat A lambda ditambah B sama dengan 0. Nah, ya, yang E pangkat lambda X nggak mungkin sama dengan 0 ya, berapapun pangkatnya ya. Meskipun pangkat 0 juga 1. Pangkat min tak hingga ya seper E pangkat tak hingga ya. Kecil tapi belum 0. Maka satu-satunya yang mungkin agar sama dengan 0 adalah yang di dalam kurung ini harus sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan kuadrat yang di dalam kurung. Ya, persamaan kuadrat ya tergantung diskriminannya ya. D sama dengan akar B kuadrat min 4AC kalau pakai rumus ABC ya. D sama dengan akar positif, nanti ketemu dua jawaban ya yang berbeda. D sama dengan 0, nanti ketemu jawaban kembar. Ya, D sama dengan akar negatif, ini ketemu akar imajiner ya. Yang ini beda, real jawabannya. Yang ini kembar. Yang ini adalah imajiner ya. Ya, ini adalah persamaan kuadratnya ya. Oke, nanti kita bicarakan masing-masing jika bagaimana akarnya beda real, bagaimana jika akarnya kembar, ya, bagaimana jika akar-akarnya imajiner. Baik ya, sekarang kita mulai dengan membicarakan PD ordo 2 linear homogen koefisien konstan ya, dengan akar-akar yang berbeda real ya, akar-akar dari lambda kuadrat plus A lambda plus B ya. Persamaan dalam kotak ini biasa disebut dengan persamaan karakteristik. Oke. Maka jawabannya kalau dia merupakan akar yang beda real ya, untuk kasus yaitu diskriminannya positif ya. Untuk kasus diskriminannya positif, karena jawabannya mana ini pointernya? Oh ya, karena jawabannya dari persamaan kuadrat ini adalah min B yaitu min A plus minus akar B kuadrat A kuadrat min 4 A-nya 1 B per 2A ya. Ya, tergantung ini akar A kuadrat min 4B. Kalau akar A kuadrat min 4B positif ya, maka jawabannya adalah real ya. Lambda 1 2. Jawabannya adalah 2 akar yang berbeda real ya. Sehingga basisnya adalah ini kan. Nah, kita bisa mendapatkan lambdanya kita ganti lambda 1 dari sini, kemudian lambdanya kita ganti lambda 2 ya. Atau ini jawabannya. Ya. Dan ingat bahwa jawabannya adalah kombinasi linear yaitu C1 E pangkat lambda 1X dan C2 E pangkat lambda 2X. Ya, ini jawaban ini berbeda ya, atau dikatakan adalah Y1 dan Y2 tidak proporsional ya. Kalau proporsional ya nggak boleh sebagai basis ya, misalnya sama-sama 2X ya. Berarti E pangkat 2X, C1 E pangkat 2X tambah C2 E pangkat 2X ya. Dia proporsional
maka tidak bisa dijadikan basis ya, karena nanti dikalikan C1 dan ini kalikan C2 jawabannya sama saja ya. Padahal yang kita cari adalah basis-basisnya ya. Begitu untuk teori tentang dua akar real. Mungkin dengan memberi contoh soal ya. Misalnya soal nomor 8 ya. Kita akan memiliki gambaran yang lebih baik tentang teori PD ordo 2 koefisien konstan ya, dengan akar yang beda real. Nomor 8 mungkin saya tulis ulang di sini ya. 8 B kuadrat Y dx kuadrat B kurangi dy dx dikurangi 2y sama dengan 0 ya. Nanti initial conditionnya y0 dan yb per 2 ya. y0 sama dengan min 4 tadi ya, benarkah? Y0 sama dengan 3 soal nomor 8 ya. Y0 sama dengan min 4 benar. Y0 sama dengan min 4 dan yaksen 0 atau dy dx initial conditionnya 0 sama dengan min 17 ya. Oke, maka kita menggunakan persamaan karakteristik yaitu lambda kuadrat min, ini koefisiennya 1 ya, lambda min ya, persamaan karakteristik ya, 2 sama dengan 0 ya. Ini jawabannya tentu ya, kita bisa pakai pemfaktoran saja, ini mudah. Min 2 lambda plus 1 ya kan, sama dengan 0. Lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan min 1 ya. Maka basisnya Y1 sama dengan E pangkat 2X gitu kan. Dan basis yang satunya Y2 sama dengan E pangkat min X ya. Ini tidak proporsional. Y1 kalau kita bagi dengan Y2 tentu sama dengan E pangkat 3x ya kan, yang tidak proporsional fungsi x ya kan, bukan konstanta. Maka Y general solutionnya sama dengan C1 E pangkat 2x ditambah C2 E pangkat min x ya. Oke, kalau kita pengen cek ya jawabannya, mungkin pakai pensil yang lain, warnanya merah aja. Maka dy dx sama dengan 2c1 e pangkat 2x min c2 e pangkat min x. Turunan keduanya sama dengan 4c1 e pangkat 2x dan plus c2 e pangkat min x. Kalau kita masukkan ke PD soal ya, berarti 4c1 e pangkat 2x ditambah c2 e pangkat min x gitu kan, dikurangi dy dx berarti min ini, berarti dikurangi
2C1 E pangkat 2X min C2 E pangkat min X dikurangi 2Y ya, dikurangi 2 Y-nya adalah general solutionnya yang biru ini, kita bawa ke sini C1 E pangkat 2X plus C2 E pangkat min X. Nah, kalau kita kumpulkan yang C1 semua ya, maka kita peroleh 4C C1 E pangkat X-nya kita pisahkan ya, maka kita peroleh 4 dari sini, min 2 dan min 2 dari sini ya, yaitu kalikan C1 E pangkat 2X, kemudian yang E pangkat X, C2 E pangkat X, kita peroleh 1 dari situ. Dari sini min 1 jadi plus 1 ya. Dari sini min 2. C2 E pangkat min X sama dengan 0 ya. Sudah terverifikasi ya. Kemudian kita mencari Y parsialnya, mungkin kita ganti Y0 berarti ini ya, Y-nya ini kan, nah, Y0 berarti Y0 sama dengan X-nya kita ganti dengan 0, C1 E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat min 0 ya, sama dengan C1 plus C2 ya, sama dengan min 4 ya. Kemudian DY DX 0 ya, berarti kita pakai yang ini. DX ya, 0 ya, sama dengan 2C1 E pangkat 0 dikurangi C2 E pangkat 0 sama dengan 2C1 min C2 sama dengan min 17. Ini ada 2 persamaan ya, dengan 2 unknown pasti bisa diselesaikan ya. Kalau kita selesaikan di sini, C1 tambah C2 sama dengan min 4 ya, kita masukkan di bawahnya 2C1 dikurangi C2 sama dengan min 17. Kalau kita tambahkan 3C1 sama dengan min 21, C1 sama dengan min 7. C1 sama dengan min 7, kita bawa ke sini, min 7 ditambah C2 sama dengan min 4. Maka kita peroleh C2 sama dengan 3 ya. Jadi Y parsialnya ya, dengan memasukkan C1 dan C2 ya. 4 kali min 7 berarti mana? Ini ya. Y general solutionnya kita ganti C1-nya dengan min 7 berarti min 7 E pangkat 2X. C2-nya kita ganti dengan 3 ya. 3 E pangkat min X. Ya, ini adalah YP-nya, atau kita tulis yang positif dulu. YP sama dengan 3E pangkat min X ya, dikurangi 7E pangkat 2X. Ya, ini adalah Y parsialnya, ini Y general solutionnya, dan kita sudah verifikasi ya. Selesai soal nomor 8.
Oke, kita sudah membicarakan ya untuk yang dua akar real ya. Untuk akar kembar ya, tentu jawabannya ya, yaitu ini adalah persamaan karakteristiknya ya, lambda kuadrat min A lambda plus B ya. Kalau akarnya kembar yaitu diskriminannya sama dengan 0, maka jawabannya Y1 sama dengan Y2. Nah, bukan begitu. Y1, 2, 1 jawabannya ya. Ya, basisnya adalah E pangkat lambda ya. Y sama dengan E pangkat lambda X. Ya. Kalau jawabannya kembar ya Y1 dan Y2 sama ya. Yaitu E pangkat lambda X. Ya, padahal harus ada dua basis ya. Sehingga kita mencari basis yang lain ya. Ya, basis yang lain dengan metode reduction of order ya. Oke. Metode reduction of order diperkenalkan oleh Lagrange ya. Ya. Dia orang Prancis ya, Turin. Ya, menurut Wikipedia ya. Terus dia menjadi profesor masih sangat muda sekali ya. Umur 19 ya. Karena itu banyak karya-karyanya ya. Kalau jadi profesor sudah tua kayak saya ini udah lemes ya. Tidak terlalu bisa berkarya ya. Makanya kalau bisa jadi profesor ya yang muda, sehingga akan banyak karya-karya yang ditelurkan. Sebagian besar memang pada matematika ya, juga mekanika ya. Ya, karena mekanika banyak menggunakan teori-teori matematik memang. Ya, salah satunya adalah metode reduction of order ini. Nanti juga ada metode variasi parameter, itu juga diperkenalkan oleh Lagrange. Kalau Anda belajar fluida gitu ya, maka ada dua reference ya yang terkenal, yaitu kita ikut bergerak dengan fluidanya. Begitu, itu disebut dengan Lagrange mainframe ya. Nanti kalau kita diam terus fluidanya bergerak ya, kita meninjaunya seperti itu, maka itu disebut dengan Eulerian mainframe, karena memang itu berdasar Euler yang mengembangkan dan Lagrange ya. Dasar untuk mengembangkannya, yang mengembangkan orang-orang sudah berikut, karena ilmu finite volume itu ya, finite element itu ya tahun sudah abad 20 ya dikembangkan. Oke, ini adalah orang yang memperkenalkan metode reduction of order ya. Ya, tentu akar kembar itu kita kasih simbol lambda 1, 2, itu merupakan basisnya ya. Maka kita sebut Y2 ya, Y1 sama dengan E pangkat lambda 1, 2 X ya, merupakan basis. Kemudian Y2 ya, kita variasikan dengan fungsi X yang lain, yaitu dikalikan dengan U kali Y1. Nanti tugas kita mencari U-nya ya. Tentu ya dy dx ya, kita menggunakan turunan perkalian UV UdV plus VdU ya. Ini Y1-nya kita tulis di depan, kemudian U-nya kita turunkan, ditambah U-nya kita tulis di depan tanda turunan, dan Y1-nya diturunkan ya. Ya, itu perkalian. Sekarang ini kita turunkan ya, kita menggunakan perkalian lagi. Y1-nya kita tulis, yang du dx kita turunkan terhadap X menjadi turunan kedua. Kemudian yang ini
waduh ini langsung ya, mestinya mungkin saya jabarkan dulu. Ya, ini kalau kita mau nulis lengkap ya, Y1 DU D kuadrat UDX yang belakang kita turunkan. Hapusnya ini. D kuadrat U DX kuadrat, kemudian ditambah ya, DJ1 DX gitu kan, ditambah DU DX kan, kok ditambah DJ1 DX DU DX. Nah, ini adalah suku yang pertama. Sekarang suku yang kedua, nah, kita turunkan DY1-nya menjadi turunan kedua ya. Ditambah turunannya U. Nah, terus DY1 DX ya. Ini kalau kita gabung yang ini dengan yang suku yang kedua dengan suku yang terakhir akan menjadi 2 DY DX DU DX ya, yang ini. Sisanya tinggal nulis saja ke sini dan ini yang ke depan ya. Oke. Sekarang kalau kita pisahkan yang mengandung, kita bisa memisahkan ya. Bukan ya, kita bisa memisahkan ke dalam PD soal, yaitu PD ordo 2 koefisien konstan, dan enggak ya. Nah, ke dalam persamaan ini ya. Soalnya ya, turunan kedua ditambah A DY DX ditambah BY. Ya, berarti ini turunan kedua kan ini. Ini DY DX, D kuadrat Y DX kuadrat. Terus kemudian yang kedua adalah A DY DX ini ya. Nah, DY DX-nya kita masukkan ke situ. Kemudian ini adalah BY. Y-nya adalah UY1. Oke, sama dengan 0. Kemudian kita kumpulkan yang turunan kedua dari U, cuma 1 dari sini saja, ya, dari sini. Terus kemudian yang mengandung DU DX ya 2Y1 DX yang ini, dan yang DU DX ini ya, AY1 DU DX ya. Terus sisanya kita tulis D kuadrat Y1 ini kalikan U ya, lupa U-nya ini. Ya, D kuadrat Y1 DX kuadrat tambah A DY1 DX tambah B Y1 kalikan U semua sama dengan 0. Pertama, karena Y1 merupakan jawaban dan ini adalah soal dari PD linearnya, Y1 jawaban, tentu yang suku terakhir ini sama dengan 0 ya. Oke, untuk akar kembar jawabannya adalah min B, min A plus minus akar B kuadrat A kuadrat ya, min 4B, 4A nya 1, 4B dibagi 2 ya. Dan karena kembar yang di dalam tanda akar harus sama dengan 0, maka ini sama dengan A per 2. Jadi jawabannya kalau akar kembar pasti Y1 nya itu sama dengan E pangkat min A per 2 ya.
AX per 2. Nah, DY DX sama dengan min A per 2 E pangkat min AX per 2 ya. Kalau kita masukkan ke sini, mana pensilnya mana nih? Kita masukkan ke sini, ya, berarti ketemu 2 dikalikan DY DX-nya min A per 2 E pangkat min AX per 2 gitu kan. Terus ditambah AY A kalikan E pangkat min AX per 2 ya. Sama kan ini? Karena ini 2, ini min ya. Min A E pangkat min AX plus AE pangkat min X. Berarti yang suku dalam kurung ini juga sama dengan 0 ya. Sehingga tinggal ini, tinggal suku yang pertama saja ya. Ya, turunan kedua sama dengan 0 ya, fungsi ini yang paling mudah ya. Oke, karena itu Y2 ya sama dengan ini U kan, kalikan Y1. Yaitu Y2 ya. Kalau begitu basisnya karena yang K2E pangkat lambda 1 2X itu sama dengan suku yang pertama ya kan. Dan kita memang bisa menjumlahkan ya. Ingat teori yang pertama dari enggak ada ya di sini. Teori pertama dari teori terakhir, pertama apa terakhir ya? Pertama, jumlahan dan kombinasi linearnya merupakan jawaban ya. Sehingga yang berbeda adalah yang X ini, K1X. Ya, kita mencari basisnya, maka sama dengan X E pangkat lambda 1 2X ini adalah Y2-nya. Sementara Y1-nya ya sama dengan E pangkat lambda 1 2X ya, yang kembar itu tadi. Sehingga kita bisa menulis ya, ini C1 kali Y1, C1 E pangkat lambda 1 2X, dan C2X E pangkat lambda 1 2X. Ini adalah jawaban jika akar-akarnya kembar ya, menggunakan metode reduction of order. Oke, mungkin contoh soal ya akan memberikan kita gambaran yang lebih baik untuk ED linear homogen ordo 2 ya, koefisien konstan ya. Misalnya soal nomor 6 ya, karena ini D kuadrat 36 min 4 kali 9 36 0 ya, ini pasti akar kembar ya, yang nomor 6. Ya, mungkin kita tulis ulang soalnya nomor 9 ya. 9 D kuadrat Y ya, dx kuadrat plus 6 dy dx ya, plus y sama dengan 0 ya. Ini tidak dalam bentuk standar ya, tetapi untuk metode persamaan karakteristik ini hasilnya akan sama dalam bentuk standar ataupun tidak ya. Nanti kita buktikan. Tidak dalam bentuk standar dulu ya. 9 lambda kuadrat ditambah 6 lambda ditambah 1 ya sama dengan 0 ya. Maka
lambda 1, 2 sama dengan min 6 plus minus akar 6 kuadrat 36 min 4 kalikan 9 kali 1 per 2 kali 9 ya. Akan diperoleh min 6. Nah, ini 36 kurangi 36 0 ya. Dibagi 18 sama dengan sepertiga ya. Berarti Y1 2 Y1 apa itu? Y general solutionnya ya, sama dengan C1 plus C2X E pangkat ini min sepertiga ya, pangkat min sepertiga X ya. Kalau dibawa ke dalam bentuk standar dulu hasilnya ya sama saja ya, tapi lebih tertib mengikuti teori ya. D kuadrat Y dx kuadrat ditambah 6 per 9 sama dengan 2 per 3 dy dx ditambah 1 per 9 y sama dengan 0 ya. Maka persamaan karakteristiknya ya, lambda kuadrat persamaan karakteristik lambda kuadrat ditambah 2 per 3 lambda ditambah 1 per 9 sama dengan 0 ya. Lambda 1, 2 sama dengan min 2 per 3 plus minus akar 2 per 3 kuadrat ya, dikurangi 4 kalikan 1 kalikan 1 per 9. Ini 4 per 9, 2 per 3 kuadrat dikurangi 4 per 9 sama dengan 0. Dibagi 2A. Nah, A-nya 1. Ya, maka ini akan diperoleh min sepertiga ya. Sama. Oke, dan jawabannya ya general solusinya tentu sama ya. Nah, ini persamaan karakteristiknya. Nah, kalau kita mau memverifikasi ya mungkin saya ganti warna pensilnya ya. dy dx ya sama dengan ya, kita turunkan ininya dalam kurung C2 E pangkat min sepertiga X ya. Terus ditambah ya, yang kita turunkan yang ini, yang depan min sepertiga ya. Jadinya ini kita ganti saja dengan ya min sepertiga C1 plus C2X E pangkat min sepertiga X ya. Ini turunannya E pangkat min sepertiga adalah min sepertiga E pangkat min sepertiga X. Oke, itu adalah kalau kita buka ya kurungnya C2E pangkat min sepertiga X dikurangi sepertiga C1E pangkat min sepertiga X dikurangi sepertiga C2X E pangkat min sepertiga X. Itu dy dx. Turunannya nah, dx kuadrat ya, tentu sama dengan ini min sepertiga terus yang ini
menjadi 1/9 ya, plus 1/9. C1 E pangkat min 1/3 X. Yang ini kita turunkan X-nya dulu, min 1/3 C2 E pangkat min 1/3 X ya. Demikian kita turunkan yang belakang, jadi min kalikan min jadi plus ya. Plus 1/9 C2 X E pangkat min 1/3 X. Oke, sekarang kita masukkan ke soal ya. Nah, ini mungkin bisa disederhanakan ya. C2 ini 1/3 dengan ini. Ya, biar lebih ringkas sama dengan min 2/3 ya. Atau kita tulis yang 1/9 dulu. Yang min ditulis di belakang. C1 E pangkat min 1/3 X dikurangi 2/3 C2 E pangkat min 1/3 X ditambah 1/9 C2 X E pangkat min 1/3 X. Oke, kita tinggal memasukkan ke PD soal sekarang 9 kali ya. Berarti 9 kali 1/9 C1 E pangkat min 1/3 X ditambah dikurangi dikurangi 2/3 C2 E pangkat min 1/3 X ditambah 1/9 C2 X E pangkat min 1/3 X. 9 D kuadrat Y D kuadrat. Sekarang 6 turunan kalikan turunan ya, dy dx ini C2 E pangkat min 1/3 X dikurangi 1/3 C1 E pangkat min 1/3 X dikurangi 1/3 C2 E pangkat min 1/3 X ya, terus ditambah Y Y-nya C1 itu ya. C1 plus C2X ya, E pangkat min 1/3 X. Mungkin kita bisa mengumpulkan sekarang ya, sama dengan yang C1 E pangkat 1/3 ya. C1 E pangkat min 1/3 X kita kumpulkan dari sini 9 bagi 9 1 ya. 1. Dari sini C2 nggak ada. Sama ini 6 dibagi 3 2 ya. Tambah 2 C1. Terus min 2. Ya, yang C1 min kan. Ya, terus dikurangi C1 E pangkat min 1/3 ini min 1. Terus kita kumpulkan yang C2 ya. C2 E pangkat min 1/3 X ya. C2 ini 2/3 kalikan 9 min berarti min 6 ya. Min 6. Yang C2X nggak usah dulu, yang ini tambah 6 ya. Dari suku ini kok ada ini C2X ini mestinya ya, 1/3 C2X ya, ini ada yang salah nih.
ya, C2X. Nah, yang ini dari sini, sorry, ini tadi ini ya sudah. Terus yang ini C2E. Oke, min 6 ya sudah ya. Yang ini dari suku yang kedua tambah 6 C2E pangkat min sepertiga X ya. Dari sini C2X enggak sudah. Ya. Sekarang yang suku yang C2X E pangkat min sepertiga X ya. Kita peroleh dari C2X ini ya 1 C2X, terus kemudian dari sini sepertiga min sepertiga kalikan 6 2 min 2. Nah, dari suku yang terakhir ini adalah 1 C2 sudah ya di depan, sudah di depan. Oke, nah ini sama dengan 0 tentu saja ya. Ya, artinya sama dengan di sebelah kiri tanda sama dengan verified, sudah terverifikasi ya. Oke, kita sudah mengerjakan soal nomor 9, yaitu soal dengan akar-akar kembar. Bagian terakhir dari PD ordo 2 dengan koefisien konstan adalah jika akar-akarnya berupa bilangan imajiner ya, atau diskriminannya berharga negatif ya. Maka jawabannya ya, tentu berupa bilangan real ya. Mungkin kita bisa menuliskannya yaitu bagian real, kemudian ditulis bagian imajiner I ya. Ini jawabannya. Karena akar ya bisa plus minus ya, dan real bagian imajiner I. Mungkin kita kasihkan contoh ya. Contohnya misalnya ya, yang mudah saja, misalnya ya di kuadrat Y dx kuadrat ya ditambah 2 dy dx misalnya, kemudian ditambah 2y sama dengan 0, maka persamaan karakteristiknya akan berupa lambda kuadrat plus 2 lambda plus 2 sama dengan 0 ya. Ini kalau kita pakai rumus ABC ya, lambda 1 2 sama dengan min 2 plus minus akar 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 2 ya. Nah, dibagi 2A, A-nya 1 sama dengan min 1 plus minus akar min 2 ya. Nah, akar min 4 sorry. Nah, dibagi 2 ya. Ini sama dengan setengah gitu ya. Min setengah plus minus ini 2 ya, I. Berarti jawaban ini bagian realnya min setengah ya, bagian imajinernya adalah 1, imnya ini. Nah, maka jawabannya, kembali ke jawabannya, tentu sama dengan E pangkat real yang bagian ini ya.
im I ya. Kita dan ini Y1-nya. Ya. Y2-nya sama dengan yang min ya, misalnya. Ya, sekarang kita tinggal ya menginterpretasikan ini. E pangkat real bilangan imajiner I dan E pangkat real bilangan imajiner min bilangan imajiner I. Suatu bilangan bagian imajiner I ya. Mohon mahasiswa membaca tentang ini ya. Kalau ingin memiliki pemahaman yang utuh ya, ini agak panjang pembahasannya, yaitu Deret Maclaurin. Ini sudah numerik ya, penyelesaian matematik yang sudah numerik ya, tidak analitik, dan juga identitas Euler ya. Ya, ini kalau tidak matrikulasi itu saya berikan dalam 2 atau 3 meeting akan kita membicarakan ini ya. Nanti akan ketemu ini ya. Ya, E pangkat real X ya kalikan E pangkat imajiner I ya. Bagian imajiner terus kemudian IX itu sama dengan ini ya. Nah, kita bisa menjabarkannya dalam bentuk yang sebelah kanan. Kalau pangkat min, ya cos min itu kan sama dengan cos itu sendiri. Ya, cos min X sama dengan cos X, sehingga ini tidak berubah. Sedangkan sin min menjadi min sin, ya, sehingga ini min. Ya, seperti itu ya. Tetapi kok ini E pangkat real X, E pangkat bagian imajiner IX sama dengan E pangkat real X cos imajiner X tambah I sin imajiner X, itu dijelaskan di Deret Maclaurin dan identitas Euler ya, pembahasan yang menarik tentang hal itu. Kemudian kalau kita jumlahkan ya, misalnya ini persamaan 1 dan 2 untuk menghilangkan bagian I-nya ini. Untuk menghilangkan I, kita jumlahkan saja. Maka kalau kita jumlahkan, ketemu 2 E pangkat real X kosinus bagian imajiner X. Ya. Ya, itu kalau kita jumlahkan. Maka ketemu ini Y1-nya, basisnya adalah E pangkat E pangkat real X kosinus imajiner bagian imajiner X. Oke. Kemudian kalau kita jumlahkan, kita kurangkan, maka yang hilang yang depan ya, karena tandanya sama, yang cos ini akan hilang. Kalau kita kurangkan, ketemu yang ini sama dengan 2 E pangkat real X dikalikan I sin imajiner X. Oke. Ya, gitu. Kalau kita bagi 2I, ya, maka ketemu Y2 ya. Y2-nya adalah, kalau kita bagi 2I tinggal E pangkat real X sin imajiner X ya. Sudah tidak ada I-nya. Sudah tidak ada komponen I-nya. Ingat bahwa basis bisa diperoleh dengan kombinasi linier jawabannya. Ya, ini tadi jawabannya adalah yang ini.
Dan ini kita kombinasikan linier, ya, yaitu dijumlahkan kemudian dibagi dengan 2 untuk yang di atas. Untuk yang di bawah kita kurangkan dan kemudian dibagi 2i ketemu Y2 ya. Sehingga general solutionnya ya ingat sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 ya. Atau karena semua mengandung E pangkat REX, ini kita bawa ke sini. Ini C1-nya ganti A ya. Cos imajiner X ya. Terus B sin imajiner X. Berarti untuk PD ordo 2 yang jawabannya dari persamaan karakteristiknya merupakan bilangan imajiner, kita memiliki penyelesaian umum seperti yang ada di dalam tanda kotak tersebut. Oke, untuk memberi pemahaman yang baik kita kasih contoh, yaitu tadi sudah sedikit dibahas, yaitu soal nomor 10 ya. Mungkin saya harus tulis ulang soal nomor 10. Ya. Yaitu D kuadrat Y dx kuadrat ya, ditambah 2 dy dx ditambah 2y sama dengan 0 ya, dengan y0 sama dengan y0 nanti 1 ya, kemudian y pi per 2 sama dengan 0 ya. Maka kita bisa menggunakan persamaan karakteristik ya untuk menyelesaikannya. Lambda kuadrat ditambah 2 lambda ditambah 2 sama dengan 0 ya. Akan kita peroleh jawabannya menggunakan rumus ABC. Lambda 1 2 ya, sama dengan min B min 2 ya, plus minus akar B kuadrat 2 kuadrat min 4 A nya 1 C nya 2 dibagi 2A sama dengan min 1 plus minus setengah akar ini 4 dikurangi 8 min 4 ya. Nah, ini 2i kan, 2i dibagi setengah menjadi i sama dengan min 1 plus minus i. Nah, maka general solution ya pakai rumus saja sama dengan e pangkat bagian realnya min 1 min 1x nah, dikalikan a kosinus bagian imajinernya 1 kosinus X plus B sinus X. Nah, kalau kita mau memverifikasi ya tinggal kita turunkan saja. Nah, dy dx sama dengan ini turunannya adalah min E pangkat min X. Di dalam kurungnya tetap ditambah B sinus X ya. Kemudian ditambah E pangkat X, E pangkat min X, turunannya cos adalah min sin ya, turunannya sin adalah cos ya. Kita kumpulkan yang cos. Nah, kita kumpulkan yang E pangkat X cos X. Ya, yaitu E pangkat min X cos X. Ya, kita peroleh dari suku
Yang pertama ini min A. Ini sin, kemudian ini sin, ini plus B ya. Kemudian kita kumpulkan yang E pangkat min X sin X. Dari suku pertama kita ketemu min B. Dari suku yang kedua kita ketemu min A. Oke. Kemudian mungkin disederhanakan ya. Ini nanti bikin rumit ini. Kita B min A, gini kan. E pangkat min X cos X, ya. Koefisiennya yang ini ya, B plus A, ya, E pangkat min X sin X. Sekarang kita turunkan lagi D kuadrat Y dx kuadrat, ya, sama dengan ini B min A nya kita tulis saja. Kemudian ini pangkat min berarti min E pangkat min X cos X ya. Terus turunannya cos adalah min sin, ya ini berarti min E pangkat min X sin X. Ini turunannya dari yang perkalian ini ya. Oke, sekarang min B plus A, ini tanda plus minusnya ini yang riskan ya. Turunannya E pangkat min X adalah min E pangkat min X sin X. Ya, turunannya sin X cos X berarti ini plus E pangkat min X cos X. Ya, kita kumpulkan yang E pangkat min X cos X. Dari sini minnya ya, kita peroleh A min B ya. A min B karena ini min. Kemudian dari sini min A min B ya. Min A atau min B min A ya, sama saja. Kemudian yang yang mengandung suku-suku E pangkat X sin X ya. Dari sini kita peroleh A min B lagi. A min B. Dari sini min jadi plus ya. Plus A plus B ya, sama dengan min 2B. Min 2B E pangkat min X cos X. Yang sebelah sini 2A ya. Plus 2A E pangkat min X sin X. Oke, kalau kita masukkan ke PD soal harusnya sama dengan 0 ya. Ya, berarti PD soal min 2B E pangkat min X cos X tambah 2A E pangkat min X sin X. Ini dy dx, d kuadrat y dx kuadrat. Kemudian ya saya kurung saja biar kelihatan, ditambah 2 turunan pertamanya, nah, yang atas itu. B min A E pangkat min X cos X ya, dikurangi 2 ya, B plus A E pangkat min X sin X. Tuh, 2-nya sudah ada di situ ya. Oke, ini enggak perlu ada kurungnya ini ya.
sudah keluar. Kalau pengen 2 ya ini sudah. Kalau pengen ngasih kurung nggak begini ya caranya. Bentar, ini ada yang sedikit membingungkan. Nah, ini mungkin kurungnya dibikin berbeda. Nah, oke gini ya. 2 dy dx ini kan tinggal pindah ini kan dy dx-nya. Oke. Kemudian ditambah 2y. Ditambah 2y, y-nya e pangkat. Langsung kita pisahkan ya. Y-nya sama dengan 2 e pangkat min x. A ya. E pangkat min x cos x. Nah, kemudian plus B e pangkat min x sin x. Nah, sekarang sukunya sudah berurutan. Nah, sehingga kalau kita mengumpulkan yang cos x, ide soalnya ya, kemudian kita kumpulkan yang e pangkat min x cos x, nah, kita peroleh dari sini min 2b, dari sini kita peroleh 2 plus 2b min 2a. Nah, kemudian dari sini kita peroleh 2a ya, suku yang terakhir. Kalau kita kumpulkan yang sin e pangkat x sin x, kita peroleh dari suku yang pertama 2a, dari suku yang ini min ya, min 2b min 2a, dari suku yang terakhir sin x nya 2b. Nah, ini sama dengan 0 yang di dalam kurung, yang ini juga sama dengan 0 ya, 0 kalikan depannya ya sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, artinya sudah terverifikasi. Oke, sekarang tinggal mencari YP-nya ya. Ini Y general solution, YP-nya mungkin kita tulis di halaman sini saja kalau bisa. Mudah-mudahan cukup ya. Y0 sama dengan E pangkat 0 1 ya. E pangkat 0 ya, kita tulis E pangkat 0 itu sama dengan 1 sebenarnya. A cos 0 1. B sin 0 0. Sama dengan A sama dengan 1. Berarti A nya sama dengan 1. Y pi per 2 atau 9 pi per 2 90 derajat ya. Maka E pangkat min pi per 2, kemudian A cos 90 0 ditambah B sin 91, sin 90 nya ditambah B, itu sama dengan 0. Ketemu B nya sama dengan 0 ya. Nah, karena yang E pangkat min pi per 2 nggak mungkin 0 ya, sehingga satu-satunya jawabannya B harus sama dengan 0. Sehingga kita ketemu YP, ya A-nya kita ganti 1, berarti E pangkat min X cos X, terus B-nya kita ganti 0 ya. Berarti jawabannya ya ini,
E pangkat min X cos X YP-nya. Oke, kita sudah melakukan 3 langkah dari yang lengkap dari prosedur matematika, yaitu yang pertama mencari general solution, yang ini general solutionnya. Kemudian kita sudah verifikasi sampai sini, verified, dan kita sudah mencari YP-nya ya dari sini sampai ketemu ini YP-nya. Berikutnya adalah PD Euler-Cauchy ya. Ini pengembangan dari ordo 2 linear homogen koefisien konstan ya. Ya, bentuknya dari PD Euler-Cauchy dalam bentuk standarnya adalah seperti ini ya. Kita kalikan modifikasi ini, modifikasi dari PD linear homogen koefisien konstan. Kita kalikan turunan keduanya dengan X kuadrat, turunan pertamanya kita kalikan dengan X ya, dan yang turunan ke 0 ya kita kalikan X pangkat 0 atau 1 ya, sehingga bentuknya seperti terlihat pada kotak ini ya. Ya, terus adalah plausible, apa itu, masuk akal gitu ya. Kalau kita mencoba Y sama dengan X pangkat M. Kenapa? Karena turunan keduanya nanti adalah X pangkat M min 2 kan. Kemudian dikalikan X kuadrat akan menjadi X pangkat M. Kemudian turunan pertamanya adalah X pangkat M min 1. Kalau kita kalikan X, dia akan menjadi X pangkat M semua. Sedangkan Y ini adalah X pangkat M. Jadi semua akan mengandung X pangkat M dan nanti akan bisa dihilangkan ya. Hingga tertinggal sisanya yang tidak mengandung X pangkat M. Oke, karena itu dicoba X pangkat M ya. Terus tentu saja ya kita masukkan ke sana ya. Yaitu kalau kita turunkan tentu saja Y sama dengan X pangkat M dy dx sama dengan M X pangkat M min 1, dan turunan keduanya sama dengan M min 1 X pangkat M min 2 ya. Kalau kita masukkan ke PD yang soal ini ya, maka akan ketemu ini ya. Nah, X kuadrat dikalikan turunan keduanya ini M min 1 X pangkat M min 2, kemudian AX dikalikan turunan pertamanya adalah M X pangkat M min 1, M X pangkat M min 1 ini AX-nya ditambah BY ya, Y-nya X pangkat M. Ini semua mengandung X pangkat M ya, ini X kuadrat dikalikan ini menjadi X pangkat M. Ini kalau saya kalikan menjadi M kuadrat min M. Kemudian yang ini juga X pangkat M AM ya, koefisiennya. Terus kemudian yang B ya tinggal kita tulis X pangkat M, sehingga persamaannya menjadi M kuadrat min M ditambah AM ditambah B sama dengan 1 ya. Atau mungkin saya harus tulis biar lebih jelas. Ya, ini yang mengandung suku M kuadrat cuma ini ya. X pangkat M-nya kita hilangkan dulu ya. Ini kita boleh coret. Nah, tinggal M kuadrat ya. Dikurangi M ditambah AM tambah B sama dengan 1 ya. Sama dengan 0.
Atau kalau kita koefisien M kuadratnya ya 1, koefisien M-nya adalah A-1 ditambah B ya. Oke, penting ya untuk koefisien dari ini, dari X kuadrat ya, D kuadrat Y dx kuadrat harus sama dengan 1 ya, harus tertib ya. Karena nanti persamaannya ini adalah A ini, A-1 ya, A ini adalah jika koefisien dari X kuadrat D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan 1 ya. Maka kalau belum dijadikan standar, ini akan membawa kita ke jawaban yang keliru ya, yang kotak ini. Auxiliary equation-nya ini dilakukan saat dalam bentuk standar karena. Oke, yang pertama kita tahu ya, jawabannya basisnya pasti Y sama dengan X pangkat M ya. Dan sama seperti waktu kita menggunakan persamaan karakteristik ya, ini bisa diskriminannya lebih besar dari 0, diskriminan sama dengan 0, diskriminan sama lebih kecil dari 0. Yang ini akarnya beda, real. Nah, ini akar kembar. Nah, dan yang ini membawa kita ke akar imajiner ya. Oke. Untuk yang akar beda real ya tentu mudah. Ya, Y basisnya adalah Y1 X pangkat M1 yang tentu tidak proporsional dengan X pangkat M2 ya. Karena kalau kita Y1 min Y per Y2 akan sama dengan X pangkat M1 min M2. Jika M1 dan M2 nggak sama, tentu ini tidak proporsional, sehingga dua-duanya merupakan basis. Oleh karena itu, general solutionnya sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2. Ini untuk yang dua akar real. Sekarang bagaimana kalau dua akarnya kembar ya? Maka yang pasti ya, dari auxiliary equation kita ketemu M1 ya. Dan itu merupakan salah satu basisnya ya, X pangkat M1. Basis yang kedua kita cari dengan metode reduction of order ya, yang dikembangkan oleh Lagrange ya. Y2 sama dengan U kali Y1 tentu saja. Kemudian kita turunkan ya. Kita menggunakan turunan perkalian ya, dari perkalian fungsi-fungsi, maka kita turunkan U-nya dulu, kemudian kita turunkan Y1-nya ya. Kemudian kalau kita turunkan lagi ya, ini sama dengan ini ya. Mungkin masih ingat kenapa kok sampai ke situ ya, atau kita kembangkan di sini ya. Y1 turunan kedua dari U dx kuadrat, kemudian kita turunkan yang depan dy1 dx du dx gitu kan, ditambah kita turunkan yang belakang u d kuadrat y1 dx kuadrat ya, kemudian kita turunkan yang depan ditambah du dx dy1 dx ya. Yang ini kalau kita gabung ya 2 kali ya kan, 2 dy1 dx du dx. Ini tinggal dipindah ke sini. Terus yang terakhir adalah buku yang belum ditulis, yaitu u d kuadrat y dx kuadrat. Oke. Kalau kita masukkan ke persamaan diferensial ya, yaitu X
kuadrat D kuadrat Y dx kuadrat, ini ini adalah turunan keduanya, kita masukkan ke sini. Kemudian ditambah AX turunan pertama, ya ini turunan bersama kita masukkan ke sana. Ya, ditambah B kalikan Y2, Y2-nya sama dengan UY1 ya. Oke. Sekarang kita kumpulkan yang mengandung U, ya ini U ini mestinya lupa. Ini adalah suku-suku yang mengandung U. Dari sini adalah ini ya, X kuadrat D kuadrat Y dx kuadrat ya. Terus kemudian ini suku yang pertama AX dy dx Y1 dx, kemudian B kali Y1 ya, dan yang mengandung DU dx kalau Anda lihat di sini kita peroleh dari yang ini 2x dy kuadrat, terus kemudian kita peroleh yang dari suku yang pertama di base yang kedua ini, yaitu AX Y1 DU dx. Kemudian yang D kuadrat U cuma kita peroleh dari yang suku yang pertama ini, yaitu X kuadrat Y1 D kuadrat U dx kuadrat. Karena Y1 merupakan jawaban dan ini adalah soalnya kan, maka ini sama dengan 0 ya. Bisa dicoret. Tinggal yang persamaan yang dua ini yang tersisa ya. Kita evaluasi auxiliary equation-nya. Kalau dia merupakan akar kembar, maka kita menggunakan rumus ABC ya, yaitu min B, dalam hal ini berarti 1 min A kan, plus akar B kuadrat A min 1, kemudian min 4B dibagi 2A ya. Maka yang dalam tanda akar ini harus sama dengan 0 ya, akar kembar. Maka jawabannya adalah M12 sama dengan 1 min A per 2 ya. Itu kalau untuk akar kembar. Harus ini, kalau enggak dia bukan akar kembar ya. Oke, sehingga Y-nya ya tentu saja sama dengan X pangkat 1 min A Y1-nya ya, per 2. Itu jawabannya untuk akar kembar. Ya, ini ya. Y1 sama dengan X pangkat 1 min A per 2. Yang ini tadi sudah sama dengan 0. Sekarang kita tinggal yang ini ya. Sehingga kita bisa dari sini dy dx sama dengan 1 min A per 2. Ini dikurangi 1. Ya, kalau penyebutnya disamakan ya. Ya, ini akan menjadi 1 min A per 2 dikurangi 2 per 2 kan. Atau min 1 min A per 2 ya. Atau sama dengan ini ya. Ya, itu adalah turunan pertamanya ya. Kalau kita masukkan ke sini persamaan yang ini. Ya, 2x dy1 dx ditambah ax y1 ya. Kita masukkan y1-nya ya. Sama dengan X pangkat 1 min A per 2 ya, dy1-nya sama dengan ini ya artinya. Nah, ini kita masukkan di sini ya. dy1 dx. Kemudian ini ax y1. Ini y1-nya.
Oke. Nah, kalau kita sederhanakan ya ini X pangkat dikalikan dengan X pangkat 2 ya, ini artinya ditambah 2 ya, atau 1,5 ya, sama dengan ya, X pangkat 1,5 min A per 2 atau setengah A ya. Ya. Atau kita X pangkat 1,5 ini kita bisa jadikan X pangkat 1 tambah setengah dikurangi setengah A ya, sama dengan X dikalikan X pangkat setengah min setengah A ya, atau sama dengan ini kan, ini X nya, ini yang sisanya ya, sama dengan ini. Oke, sedangkan X 1 min A bagi 2 adalah Y1 sama dengan ini kan. Nah, berarti ini kita bisa ganti yang di dalam kurung ini dengan Y1 ya. Sehingga persamaan yang di dalam tanda kurung ini sama dengan X Y1. Itu. Sehingga kita peroleh ya, kalau kita sederhanakan itu persamaannya menjadi X kuadrat, aslinya ada Y1-nya di sini. Y1 D kuadrat U dx kuadrat ditambah X, ini Y1 ya, X Y1 nah, DU dx, yang ini 0 nah, kemudian sama dengan 0 ya, Y1 nya bisa kita hilangkan, kemudian ya dibagi Y1 semua, 0 bagi Y1 ya tetap 0 ya. Oke. Atau nah ini kalau kita bagi X semua menjadi X D kuadrat U dx ditambah DU dx sama dengan 0 ya. Nah, ini kita bisa pisahkan ke sana ya dengan X D kuadrat U dx kuadrat sama dengan min DU dx. Ya, ini kita pindah ya, dan ini kita pindah ya, maka dapat ini ya, D kuadrat U dx kuadrat dibagi DU dx sama dengan min 1/x. Ya. Turunan kedua dibagi turunan pertama ya sama dengan DU dx ya. Oke. Sama dengan min 1/x. Ya, ini tentu sudah separable. Ya, kita bisa membawanya DU sama dengan min dx per x. Kalau kita integralkan, karena ini sudah separable, nah, kita kasih tanda integral begitu. Nah, ini sama dengan U, ini sama dengan ln x. Min ln x. Karena Y2 sama dengan U kalikan Y1, U kalikan Y1 ya, Y1-nya X pangkat M ya kan, kita kalikan min ln X ya, dan ingat basisnya ya, basisnya kita boleh nggak milih negatifnya karena toh nanti dikalikan C1, dikalikan konstanta ya. Oke, sehingga ketemu Y2-nya sama dengan sebut saja K kalikan min ln X atau sama dengan C kalikan ln X, atau C-nya dihilangkan ya untuk basisnya, karena basis sama dengan C kalikan ya, K-nya dihilangkan ya. Sudah.
Oke, dan general solutionnya ya merupakan kombinasi linearnya sama dengan C1 Y1 C1 X pangkat M ditambah C2 Y2 C2 ln X pangkat kalikan X pangkat M ya, atau seperti ada di dalam kotak itu biasanya ya. Terakhir adalah jika akar-akar dari auxiliary equation-nya adalah akar imajiner ya. Jawabannya ya dari auxiliary equation adalah X pangkat M ya. Ya, sekarang kalau M-nya berupa bilangan imajiner, maka jawabannya adalah X pangkat bagian real plus bagian imajiner I. Ini Y1-nya, dan Y2-nya adalah X pangkat real bagian min bagian imajiner I. Gitu kan jawabannya. Nah, sekarang kita pengen menjabarkan ini sama seperti waktu kita belajar akar imajiner untuk koefisien konstan ya, karakteristik equation ya, maka kita bisa menguraikan ya, X pangkat real plus imajiner I sama dengan X pangkat real dikalikan X pangkat imajiner I ya. Ya, X pangkat imajiner I sama dengan ini ya, E pangkat ln ya, E pangkat ln kan sama dengan ini sendiri ya, artinya sama dengan X pangkat imajiner I sama dengan ini. Ya, ini ya, imajiner I-nya bisa keluar ya, imajiner I ln X, ya kan? Ya, atau kita mungkin menulisnya karena ini ada suku imajiner ya, lebih mudah ya menulisnya X pangkat real, komponen real dikalikan E pangkat im ln X. Nah, itu I. Ya, ini imajinernya. Vektor satuan imajiner. Oke. Sehingga ya tentang E pangkat bilangan imajiner ya. E pangkat bilangan imajiner ada teorinya Euler sebelumnya ya. Nah, yaitu tentang E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X. Bagaimana kalau yang diketahui dari soal sebelumnya adalah E pangkat im ln X I ya, kan? Ya, bagaimana kalau E pangkat im ln X I? Ya, tentu mudah ya, kita tinggal ganti X-nya dengan im ln X ya. Ya, berarti sama dengan, karena ini kan X ya. Ya, ini kan I ya, I-nya. Berarti ini kan sama. Apa itu? Mungkin saya ganti pensilnya ya. Ini posisinya kan sama dengan X ya. Ya, I-nya sudah sama dengan itu. Sehingga kita tinggal ganti X dengan im ln X. Ya, berarti E pangkat IX sama dengan E sama dengan cos sama dengan cos ya
im kalikan len X ditambah I kalikan sin im len X. Gitu. Demikian juga untuk E pangkat min. Bagaimana untuk E pangkat min im len X I, ya, maka kita bisa menjabarkan bagian yang ini ya, bagian yang min ya, karena jawabannya adalah ada dua ya, yaitu E pangkat M1 yaitu bagiannya adalah RE plus im I. Bagaimana untuk yang RE min im I ya? Jawabannya kan ada dua ini, RE min im I. Maka tentu yang sini juga sama dengan X pangkat real ya. Kemudian E pangkat len X im I ya. Tapi ini min. X, nah ininya min ya. Ya, ininya min. Ya, gitu. Sehingga sama dengan X pangkat real, E pangkat min ya ini. Min im I len X ya. Berarti kita ganti ini cos min, ini juga in sin min in min ya. Yang min ini sin min ya, akan menjadi min sin, akhirnya ketemu ini ya. Sehingga kita sudah peroleh ya untuk X pangkat M1 yaitu M1 itu sama dengan real plus im I ya, M2 adalah bagian realnya min im I ya. Oke, kita sudah memperoleh X pangkat M1 dan X pangkat M2 ya. Kalau kita jumlahkan ya, untuk sekarang kita hilangkan bagian imajinernya ya. Caranya ya kita jumlahkan, kalau kita jumlahkan terus kita bagi dua ya tinggal yang ini ya. Tinggal X pangkat RE 2 cos im gitu kan. Ini dihapus dulu karena ini tadi untuk menjelaskan kan. Nah, sekarang jawabannya adalah yang bagian ini. Kita jumlahkan dengan bagian ini. Nah, nah ini kok ada minnya ini. Tadi karena waktu menjelaskan. Oke, kalau kita jumlahkan ya yang negatif dan positif saling menghilangkan, berarti yang ini hilang ya, suku yang ini. Tinggal 2 X pangkat RE cos im len X ya. Kalau kita bagi 2, setelah kita bagi 2 ya tinggal ini ya. 2/2 menjadi 1 X pangkat real cos im len X. Ya, begitu kalau kita menjumlahkan. Kalau kita kurangkan, ya, yang tandanya sama akan saling menghilangkan. Ya, berarti yang ini, yang cos, ya, yang ini akan menghilangkan dengan, kepanjangan. Ya, yang cosnya saling menghilangkan dengan suku cos yang sini. Tinggal bagian X pangkat RE ya, kalau dikurangkan 2i sin im len X. Kalau kita bagi 2i ya, maka tinggal 2i nya hilang ya, berarti tinggal X pangkat real sin im len X. Ini adalah Y2. Oke, dan general solutionnya sama dengan C1
Y1 ditambah C2 Y2 ya. C1-nya ini A dalam hal ini ya. Berarti tinggal kalikan A ketemu ini. Kemudian dikalikan B ketemu yang suku yang kedua ya. X pangkat bilangan realnya kita bawa ke depan. Ya, begitulah sudah selesai teori untuk PD Euler-Cauchy, baik untuk akar beda, real, akar kembar, dan yang terakhir ini adalah akar imajiner. Untuk lebih memahami PD Euler-Cauchy ya, mungkin kita akan gunakan untuk mengerjakan soal ya, yang mudah saja. Mungkin yang nomor 3 ini ya, kan ini sederhana sekali, konstantanya 1 semua ya. Oke, kita kerjakan soal untuk soal nomor berapa tadi, nomor 3 ya. Itu nomor 3, X kuadrat D kuadrat Y dx kuadrat ditambah X dy dx ditambah Y gitu ya, sama dengan 0 ya. Maka ini A-nya sama dengan 1 ya. PD Euler-Cauchy dengan A sama dengan 1 ya, sehingga auxiliary equation-nya adalah M kuadrat M kuadrat ya, ditambah A-1, A-1 0, 0M, terus ditambah 1 ya, ditambah B-nya 1 sama dengan 0 ya. Wah, imajiner ini. M12 sama dengan akar min 1 ya, plus minus akar I ya. Kita menggunakan teori sebelumnya, yaitu X pangkat real, realnya dalam hal itu 0, bagian imajinernya adalah 1, berarti A cos ln X ya. Maka jawabannya ya, Y general solution sama dengan X pangkat real, realnya 0 nah, kemudian A cos apa tadi? A cos bagian imajinernya 1 ya. 1 kita tulis saja ln X. Ditambah B sin bagian imajinernya 1 kalikan ln X, atau X pangkat 0-nya sama dengan 1, tinggal ini ya, A cos ln X ditambah B sin ln X ln X. Ya, ini adalah jawabannya ya. Kalau pengen memverifikasi ya tinggal kita turunkan saja. Ya, sama dengan, berarti turunannya min sin A sin ln X, kemudian turunannya seper X, ln X adalah seper X.
ditambah B cos ln X. Nah, kalikan turunannya seper X sama dengan min A per X sin ln X ditambah B per X cos ln X. Turunan keduanya D kuadrat Y dx kuadrat sama dengan kita turunkan yang ini X pangkat min 1, maka min X pangkat min 2 ya, atau sama dengan A per X kuadrat. Nah, ininya kita turunkan, kita tulis saja. Terus kemudian yang kita turunkan yang sinnya ya, ditambah min ya, berarti min A per X turunannya sin adalah cos ln X ya, kalikan seper X ini kuadrat ya. Oke, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita turunkan X pangkat min 1 berarti min X pangkat min 2 sama dengan B per X kuadrat. Belakangnya kita tinggal nulis cos ln X. Kemudian cosnya kita turunkan adalah min sin ya, min B per X kuadrat B per X sebenarnya min sin ya, bentar ya, nanti ya B per X kuadrat, tapi ini biar jelas ya, sin ln X turunannya ln X seper X ya, pakai dalil rantai sehingga kita bisa menghasilkan A min B per X kuadrat sin ln X. Kemudian yang ini yang cos ya, min A plus B per X kuadrat cos ln X. Oke, sudah ketemu yang D kuadrat Y dx kuadrat, dy dx dan Y nya sendiri kita masukkan ke PD soal. Turunan kedua kalikan X kuadrat berarti X kuadrat kita kalikan A min B per X kuadrat sin ln X dikurangi A plus B bagi X kuadrat cos ln X. Ini kuadrat kalikan turunan kedua, sekarang X dy dx ya, kita tulis X kemudian min A per X sin ln X kemudian plus B per X ya, B per X cos ln X. Nah, sekarang ditambah Y ditambah Y nya A cos ln X tambah B sin ln X. Kalau kita kumpulkan yang sin ln X, ya ini X kuadrat saling menghilangkan ya. Kita coret bolehlah biar lebih memudahkan
penyederhanaan ini boleh kita coret ya. Terus ini juga boleh kita coret X, ini seperti X, sehingga kalau begitu yang sin ln X, yang sin ln X kita peroleh dari sini A min B, kemudian dari suku yang sini min A, dari suku terakhir plus B ya. Kemudian yang cos ln X kita peroleh dari sini min A min B ya. Min A min B, kemudian dari suku yang sini plus B, suku yang kedua dari terakhir plus A ya, sama dengan 0 kan, karena ini yang di dalam tanda kurung kurawal ini sama dengan 0, ini sama dengan 0 ya, berarti sudah terverifikasi ya.